Biasanya yang value benar ada value itu adalah value pemilik perusahaan dan value pemilik saham dan itu juga value biasanya adalah value dari beberapa petinggi-petinggi di perusahaan itu. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Panduan Bisnis dengan NLP. Oke teman-teman, pada sesi kali ini kita membahas nih mengenai bagaimana sih memiliki jiwa ownership gitu kan ya. Apalagi terus bisa nggak sih seorang atasan gitu menanamkan jiwa ownership kepada karyawan-karyawannya sehingga karyawan tersebut bisa loyalitas terhadap perusahaan. Sebelum itu kita simak berikut yang ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke teman-teman, kita kembali lagi. Sekarang kita sudah bersama Coach Antonius Arif. Kita sapa dulu coachnya. Halo Coach Arif. Hai. Coach, item-item ini Coach bajunya. Iya, biasa mau jualan sate. Coach, kita langsung lanjut aja nih Coach ya ke pembahasan nih. Saya pengen nanya nih Coach, kan di setiap perusahaan nih, gimana memiliki karyawan gitu ya Coach ya? Gimana sih seorang karyawan itu bisa memiliki jiwa ownership? Terlebih seorang leader bisa nggak sih menanamkan jiwa ownership itu langsung kepada karyawannya? Kita terjemahkan dulu pengertian ownership ya. Ownership kan artinya dia punya rasa memiliki. Iya betul Coach. Dia punya rasa memiliki tentang perusahaan itu. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk orang itu mempunyai ownership. Yang pertama adalah orang tersebut lebih baik diajak ketika membuat sebuah keputusan, dibuat sebuah nyari ide, dia sudah dilibatkan dari awal. Berarti mengikut sertakan karyawan tersebut. Mengikut sertakan. Jadi ketika mengikut sertakan, dia merasa keberhasilan korporat itu karena juga dari ada kontribusi dia yang dia lakukan. Oh. Jadi dari awal diajak. Jadi bukan misalkan, Ai kamu punya tugas A, B, C saja. Tidak. Kadang-kadang ada beberapa proyek yang perlu diajak bicara sampai dia ngerasa ini tanggung jawab gua nih, ini idenya dari gua. Jadi ownership itu diambil dari cara adalah idenya dari kamu, kita eksekusi, kita jalankan. Maka yang terjadi kamu kan nggak akan bisa lari tuh karena itu adalah yang idenya dari kamu. Iya, betul. Jadi this is my baby. Saya harus berusaha baby ini berhasil, itu gambarannya. Oke, selain itu Coach? Nah itu ownership ya. Nah, bagaimana apa yang harus kita lakukan ketika ada seorang karya, misalkan kita yang cara kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan cara menggunakan menselaraskan dengan value perusahaan. Menselaraskan antara karyawan dengan value perusahaan. Value perusahaan. Jadi dia punya value pribadinya apa, diselaraskan dengan value perusahaan. Saya kasih contoh yang sederhana. Ini caranya sederhana banget. Misalkan saya ambil contoh. Apa kriteria yang paling penting buat kamu dalam memilih sebuah pekerjaan? Dalam memilih sebuah pekerjaan, tentunya saya nyaman menjalankannya. Satu. Yang kedua? Yang kedua, saya bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Dua aja ya. Nanti kalau banyak nanti kita panjang video. Oke. Yang pertama nyaman, kedua bisa mengerjakan tugas dengan baik. Yang pertama kita bicara mengenai nyaman. Nah, corporate consulting kan rumusnya adalah value kita pasti. Oke, iya. PASSTI. Ya, P yang pertama kan proaktif. Nah, saya nanya, bagaimana caranya? Nah, pertama proaktif dulu ya. Bagaimana caranya menselaraskan menurut kamu? Caranya menselaraskan bekerja nyaman dikaitkan dengan value perusahaan proaktif. Coba jawab. Berarti gimana caranya saya gitu ya Coach ya? Bisa aktif tapi proaktif iya. Dan menselaraskan sesuai dengan kenyamanan kamu. Lakukan kegiatan yang menurut saya mampu dulu gitu. Ini saya bisa nih ngerjainnya. Terus hal-hal yang proaktif itu akan datang sendiri. Saya harus ingin. Ya. Iya. Nah, ada cara lain, pertanyaan lain. Contohnya kayak gini. Apa keuntungan ya kamu bisa bekerja di tempat yang membuat kamu nyaman dikaitkan dengan proaktif? Keuntungannya bisa memajukan perusahaan juga gitu Coach. Dengan proaktif perusahaan itu akan keuntungannya buat kamu, jangan buat perusahaan. Apa keuntungannya buat kamu? Nambah ilmu, nambah pengetahuan gitu. Kayak gitu ya.
Ikut lagi contoh nih, pertanyaan ketiga. Apa kerugian jika kamu tidak bisa bekerja nyaman dikaitkan dengan proaktif? Apa kerugian buat kamu kalau kamu tidak bisa menselaraskan? Ya kerjanya asal-asalan berantakan gitu coach. Karena terus saya juga tidak dapat ilmu apa-apa, percuma gitu. Nah, paham ya? Misalnya itu proaktif ya. Yang kedua nih biar teman-teman dapat gambaran ini. Oke. Yang kedua kan achievement tuh, achievement. Nah, apa keuntungan? Nah, kita pakai teknik kedua ya. Apa keuntungan kamu bisa? Apa keuntungan buat kamu nyaman di tempat bekerja? Ya, nyaman di tempat bekerja itu value kamu dikaitkan dengan achievement. Apa keuntungan buat kamu? Keuntungannya berkaitan dengan achievement. Ya, saya dapat menghasilkan hal-hal baru gitu. Karena kan achievement ya kayak apa yang saya bisa dapatkan gitu, ciptakan. Terus terlebih lagi saya nyaman, saya bisa mendapatkan hal itunya. Ya gitu ya, nanti kerugian juga sama. Saya mau pakai yang spiritual. Sekarang kita tanyanya agak berbeda. Yang nomor 3, biar teman-teman dapat feel-nya. Apa kerugian kamu jika kamu kerjanya tidak nyaman, dikaitkan, apa kerugian untukmu jika kamu tidak bisa menselaraskan kenyamanan dikaitkan dengan spiritual? Kalau saya tidak nyaman gitu coach ya? Ya kerugiannya apa? Kalau kok bisa nggak selaras gitu? Ya, pastinya kan kalau setiap umat kan punya prinsip spiritual masing-masing ya coach ya. Kalau saya berarti kan kerugiannya saya semakin jauh dengan Allah gitu kan ya. Cakep ya? Iya. Nah, itulah cara mereka mempunyai ownership kepada company. Karena harus dikaitkan value tersebut. Itu yang disebut namanya corporate value alignment. Kemudian coach, dalam penerapannya itu kalau misalkan ada yang tidak selaras bagaimana Nah, tugas karyawannya? kita adalah pada saat di kelas itu atau pada saat kita meng-coaching ke anak buah, mereka harus menuliskan semuanya jadi selaras. Yang tadinya tidak selaras akan jadi selaras. Berarti dengan praktek kita menuliskan gitu dan mengkaitkan, otomatis karyawan itu bisa menjadi value-nya selaras. Ya kecuali memang hatinya konflik-konflik gak mau jalanin kan. Ya itu kan keputusannya dia, akhirnya kan dia resign kan. Nah tapi dengan kayak gitu kita akhirnya mulai pelan-pelan menjadi proses itu menselaras. Jadi value perusahaan seperti apa? Kan value perusahaan itu tidak mungkin dibuat sekonyong-konyong gitu saja. Iya, tidak. betul coach. Dia dibuat karena itu sebenarnya adalah value perusahaan. Biasanya yang value benar adalah value itu adalah value pemilik perusahaan dan value pemilik saham, dan itu juga value biasanya adalah value dari beberapa petinggi-petinggi di perusahaan itu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Saya kasih ambil contoh ya. Kita punya Sales University. Sales University itu saya bikin value-nya. Value-nya itu saya buat berdasarkan diskusi dengan para semua petingginya. Oke. Berarti jadi ownership nggak? Iya. Ownership karena dia harus mencapai itu kan? Nah itu. Oh, jadi kayak secara nggak langsung jiwa ownership udah mulai tertanam gitu ya? Karena dia sendiri yang punya value itu kan muncul dari mana? Bahkan bukan kan value, saya akan nanya visi di kepala lo apa? Visi di kepala lu siapa? Visi kepala lu apa? Tiga-tiganya atau 4 orang ini campur jadi satu, kita jadikan satu value. Setuju nggak? Setuju. Enak dong? Iya. Beda dong kalau saya buat value sendiri, saya bikin visi, kemudian kasih kamu, belum tentu kamu setuju kan? Iya betul coach. Itulah, makanya visi kamu, visi ini kita gabungkan jadi satu, jadilah satu visi. Oh. Itulah salah satunya. Makanya kenapa paling nggak kalau yang level bawah, paling satu-satu jalan adalah menselaraskan value, nggak ada lagi lain. Tapi teknik ini kalau diterapkan emang ampuh nggak sih coach? Ampuh. Makanya kenapa saya menjelaskan ini, karena saya percaya dengan teknik ini, dengan teknik sederhana di NLP yang ini kalau misalnya bilang ini adalah teknik menselaraskan supaya tidak terjadi konflik, ya, atau kalau di konsep yang agak berat di dalam NLP disebut namanya part integration. Jadi ada bagian-bagian yang berbeda diselaraskan supaya punya tujuan sama. Oke, wah menarik banget ya coach pembahasan hari ini. Coach, kalau misalkan teman-teman yang nonton nih pengen mengikuti pelatihan dari Corpora Consulting, bisa masuk ke, kalau mau ikut pelatihan NLP, Licensed Business Practitioner of NLP, ya, Anda bisa masuk ke nlpleadershipindonesia.com. Di sana adalah cara bagaimana caranya Anda bisa meningkatkan bisnis dengan cara NLP sehingga kami bisa bantu Anda. Kalau Anda ingin ikut pelatihan kami, Anda bisa masuk ke pastiprestasi.com, itu platform online kami. So, akhir kata, saya Coach Anton dan saya Aisyah mengucapkan terima kasih, sukses benar, sampai jumpa. Bye-bye.